Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sangkari Asih Tamitra Yudasi dengan NPM 2021 2150148 akan mengulas gurindam yang telah saya buat dengan judul Salah Selingkuh. Bila kita sudah bersama, janganlah lagi bermain mata. Tundukkan pandangan, kuatkan iman, sebab godaan awal perselingkuhan. Janganlah hidup ingkari janji, penyakit hati dibawa mati. Mantapkan diri, luruskan langkah, pilih satu sebab dua membuat serakah. Alasan saya memilih judul ini adalah sebagai respon dari maraknya isu-isu perselingkuhan yang sedang terjadi dan tersebar di seluruh media sosial di lingkungan kita. Pesan moral gurindam ini dapat kita analisa dari premis beserta maknanya. Bila kita sudah bersama, janganlah lagi bermain mata. Ini sebagai pengingat bahwa dari mata turun ke hati itu memang benar adanya. Sehingga kita harus pandai memilah dan memilih kepada siapa kita harus membuka diri. Tundukkan pandangan, kuatkan iman, sebab godaan awal perselingkuhan. Setiap kecurangan, ketidakjujuran, dan perselingkuhan itu berawal dari adanya godaan atau rasa penasaran. Sehingga apabila kita tidak menguatkan iman, kita dapat tergoda untuk mencoba. Janganlah hidup ingkari janji, penyakit hati dibawa mati. Larik ini sebagai pengingat, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Akan lebih baik apabila apa yang sudah kita pilih dapat kita pelihara sebaik-baiknya. Karena apabila kita merusak atau bahkan sampai menyakiti hati seseorang, maka penyakit hati itu akan selalu tersimpan di dalam dada. Mantapkan diri, luruskan langkah, pilih satu sebab dua membuat serakah. Maksud dari larik ini adalah setiap urusan yang kita jalani di dunia itu butuh dibarengi dengan konsistensi. Sehingga kita harus memilih satu yang paling baik agar pilihan itu juga bisa memberikan pelajaran hidup yang baik pula untuk diri kita sendiri. Sekiranya demikian analisa gurindam saya dengan judul Salah Selingkuh. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudita Valencia Habli dari R4C. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan gurindam, di mana gurindam tersebut merupakan penugasan akhir dari mata kuliah kajian puisi dengan dosen pengampu Ibu Fatimah MPD. Berikut adalah gurindam yang saya buat. Untuk yang suka bersandiwara, hidupnya akan menyiksa. Rajin belajarlah di usia muda, jangan pernah kita menunda-nunda. Pikirkan dulu sebelum berkata agar tidak melukai sesama. Jangan pernah melawan orang tua agar hidup tak susah di dunia. Dan makna dari gurindam yang saya buat ini, bila dijelaskan adalah untuk yang suka bersandiwara, merujuk kepada semua orang ataupun para pembaca dari gurindam yang saya buat. Jadi saya ini memberi himbauan kepada para pembaca untuk tidak bersandiwara agar hidupnya itu tidak menyiksa dirinya sendiri. Yang kedua itu ada rajin belajar di usia muda, jangan pernah menunda-nunda. Karena di usia muda saat ini kita itu senantiasa selalu dalam keadaan yang suka menunda-nunda. Padahal keadaan menunda-nunda itu akan membuat hidup kita akan sengsara dan kesulitan untuk maju dan sukses ke depannya. Selanjutnya adalah pikirkan dulu sebelum berkata agar tidak melukai sesama. Dan maksud dari gurindam tersebut adalah terkadang kita itu suka sekali berkata ataupun melukai seseorang, namun tidak dengan verbal, melainkan dari non verbal, artinya dari tindakan ataupun ucapan yang kita lakukan. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada orang-orang yang membaca gurindam saya ini agar mereka itu bisa berkata yang baik-baik, kalau tidak ya diam. Dan selanjutnya itu ada jangan pernah melawan orang tua agar hidup kita tidak sengsara di dunia. Maksudnya itu adalah
Ya, kita sebagai seorang anak itu tidak boleh melawan orang tua, karena bila kita melawan orang tua pastinya hidup kita itu akan menderita. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alessandra Geraldine dengan NPM 2021500177. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kajian puisi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan gurindam yang telah saya buat beserta penjelasan nilai moralnya yang dianalisa dari premis dan maknanya. Tema dalam gurindam ini adalah kejahatan seksual. Saya mengambil tema ini dikarenakan melihat lingkungan dan sosial media saat ini sedang marak terjadi kejahatan seksual, sehingga dengan gurindam ini dapat menjadi teguran dan refleksi bagi pembaca. Gurindam yang saya buat ini berjudul Pikiran Cabul. Saya akan membacakannya. Jika otak sudah jahat, pakaian apapun tidak terlihat. Hentikan berimajinasi sebab dapat meracuni diri. Jaga diri dalam berpakaian sebab banyak orang jahat berkeliaran. Pikiran liar sulit dikendali, orang pintar akan melatih diri. Pada bait pertama, jika otak sudah jahat, pakaian apapun tidak terlihat. Maksud dari bait ini adalah jika di dalam pikiran kita sudah tertanam dan terbiasa oleh hal-hal seksual yang negatif, maka pakaian apapun yang dikenakan orang lain tidak menjadi halangan untuk diseksualisasikan. Misalnya pakaian tertutup sekalipun. Jangan salahkan pakaiannya, tetapi salahkan pikiran cabulmu itu. Selanjutnya pada bait kedua, hentikan berimajinasi sebab dapat meracuni diri. Dimaksudkan untuk jangan mencoba untuk mengimajinasikan hal-hal berbau seksual, karena pikiran itu adalah racun yang akan menjadi pemicu untuk kejahatan seksual lainnya. Jika sudah dilakukan, maka harus dihentikan dan bertobat. Selanjutnya pada bait ketiga, jaga diri dalam berpakaian sebab banyak orang jahat berkeliaran. Kita juga harus bisa menjaga diri kita sendiri, salah satunya dalam berpakaian. Gunakan pakaian yang menurutmu nyaman, tetapi sesuai dengan lingkungan sekitar, karena kita tidak tahu isi pikiran orang yang akan kita temui di jalanan. Lebih baik berhati-hati dalam berpakaian dan menjaga diri kita. Kemudian pada bait keempat, pikiran liar sulit dikendali, orang pintar akan melatih diri. Memang menahan diri dari pikiran liar itu sangat sulit, namun bagi orang yang memiliki ilmu dan mau memperbaiki diri, maka ia akan melatih pikirannya menjadi hal-hal positif dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu lagi. Demikian analisis gurindam dengan judul Pikiran Cabul. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Cynthia Alfionita dari kelas R4C dengan nomor NPM 202121500186. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai makna gurindam yang saya buat dengan tajuk Moralitas Insan. Tujuan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas akhir mata kuliah kajian puisi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fatimah MPD. Berikut isi dari gurindam tentang moralitas insan. Seperti harimau menyembunyikan kuku, janganlah engkau mudah tersipu. Hindari diri dari segala dusta, sebab kejujuran adalah aset utama. Tidaklah merasa bangga dengan kepalsuan, karena yang hakiki adalah keikhlasan. Dunia penuh dengan rupa keparat, hendaklah menjadi insan yang bermanfaat. Pada gurindam ini mengandung pesan moral dan nasihat yang dapat dianalisis melalui maknanya, yakni seperti pada larik pertama yang berbunyi, seperti harimau menyembunyikan kuku, janganlah engkau mudah tersipu. Makna dari larik tersebut adalah orang yang memiliki ilmu namun tidak tinggi hati. Pesan dalam larik ini adalah untuk mengingatkan agar seseorang hendaknya rendah hati meskipun memiliki keilmuan atau pengetahuan yang luas, tidak meninggi hati atau besar kepala, dan tidak merasa tersipu berlebihan ketika sedang disanjung. Sikap ini adalah bagian dari moralitas, yakni rendah hati. Kemudian pada larik kedua, hindari diri dari segala dusta, sebab kejujuran adalah aset utama.
Larik pada Gurindam ini menekankan bahwa pentingnya kejujuran sebagai nilai yang harus dijunjung tinggi. Melakukan kebohongan atau menipu orang lain hanya akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, pesan ini mengajak untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kebohongan atau menjadikan kejujuran sebagai aset yang berharga. Kejujuran juga bagian dari moralitas yang membentuk integritas seseorang. Kemudian pada lari ketiga yang berbunyi, tidaklah merasa bangga dengan kepalsuan, karena yang hakiki adalah keikhlasan. Makna dari lari ini adalah jangan pernah merasa bangga atau membanggakan diri atas kepalsuan atau ketidakjujuran. Larik ini mengingatkan agar seseorang dapat bersikap ikhlas dan lapang dada mengenai suatu hal apapun yang dimilikinya atau tentang suatu hal yang sedang terjadi. Sebab yang lebih penting adalah memiliki keikhlasan dalam segala tindakan dan sikap. Karena keikhlasan adalah sifat yang jauh lebih berharga dan menunjukkan integritas diri. Kemudian pada lari keempat yang berbunyi, dunia penuh dengan rupa keparat, hendaklah jadi insan yang bermanfaat. Pada larik ini mengingatkan kita tentang keberadaan orang-orang jahat atau orang-orang yang memiliki tipu daya. Namun pada pesan terakhirnya yang berbunyi, hendaklah jadi insan yang bermanfaat, ini mengingatkan untuk menjadi manusia yang bermanfaat, yakni berbuat baik dan memberikan kontribusi positif bagi orang-orang dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan pentingnya kebaikan dan nilai-nilai moral dalam menjalani kehidupan. Secara keseluruhan, Gurindam yang bertajuk Moralitas Insan ini mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, ketulusan, keikhlasan, dan memberikan kontribusi positif kepada orang lain. Gurindam ini bertujuan untuk memotivasi para pembaca atau para pendengar agar menjalani kehidupan dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Dengan memiliki moralitas, seseorang akan memiliki integritas dan kredibilitasnya sendiri, sehingga dapat menjadi insan yang bermanfaat. Sekian analisis Gurindam dengan tajuk Moralitas Insan yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Latifa ingin membacakan Gurindam karya saya sendiri. Orang berilmu harus tahu etika. Hidup di masyarakat harus bertata krama. Orang berilmu harus tahu budi luhur. Hidup di masyarakat harus selalu jujur. Orang berilmu harus tahu cinta kasih. Cinta kasih menumbuhkan rasa gigih. Dengan ilmu, paham nilai kehidupan. Terapkan nilai moral, adab, dan kesopanan. Gurindam di atas terdiri dari 4 bait, 8 baris. Makna dari Gurindam adalah orang yang berilmu harus tahu nilai kehidupan dan saat hidup di masyarakat harus menerapkannya. Kita semua tahu di zaman sekarang ini banyak orang berilmu, tapi tidak memiliki etika, moral, dan karakter yang baik. Pada bait pertama, orang berilmu harus tahu etika. Hidup di masyarakat harus bertata krama. Kita sebagai orang yang berilmu harus memiliki etika yang baik, serta saat hidup di masyarakat harus memiliki tata krama atau menerapkan tata krama yang baik. Pada bait kedua, orang berilmu harus tahu budi luhur. Hidup di masyarakat harus selalu jujur. Kita sebagai orang yang berilmu harus tahu budi luhur, serta selalu bertindak jujur saat di masyarakat. Bait ketiga, orang berilmu harus tahu cinta kasih. Cinta kasih menumbuhkan rasa gigih. Kita sebagai orang yang berilmu harus tahu cinta kasih, supaya kita memiliki hati yang gigih dan berani sehingga tidak dapat tergoyahkan. Bait keempat, dengan ilmu paham nilai kehidupan. Terapkan nilai moral, agama, adab, dan kesopanan.
Dengan belajar, kita memiliki ilmu, sehingga harus menerapkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Saat kita belajar, kita pasti tahu apa saja nilai kehidupan, sehingga kita harus menerapkannya. Nilai kehidupan itu sendiri seperti nilai moral, adab, dan kesopanan. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita dan dalam masyarakat adalah hal yang patut kita lakukan. Itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.